Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Didin Adri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Visual Basic Application di Excel yang implementasinya atau terapannya pada operasi-operasi pada matriks berukuran N kali N. Jadi ukuran matriks N kali N ini adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang jumlah kolom sama dengan jumlah barisnya. Contoh, kalau misalnya ini matriks A seperti ini, karena matriks A ini jumlah kolomnya ada 4, begitupun jumlah barisnya juga ada 4, maka kalau matriks A kita bisa katakan sebagai matriks bujur sangkar. Begitupun dengan B, matriks bujur sangkar karena jumlah kolomnya sama dengan 4, jumlah barisnya juga ada 4. Karena jumlah kolom sama dengan jumlah baris, maka matriks B kita katakan sebagai matriks bujur sangkar. Baik. Di sini N-nya sama dengan 4 ya. N-nya sama dengan 4 berarti ini adalah ukuran 4 kali 4, B juga ukuran 4 kali 4. Nah, selanjutnya yang akan kita buat di sini adalah aplikasi VBA untuk menghitung transpos matriks A, kemudian perkalian K dengan skalar, perkalian K dengan matriks, yaitu setiap elemen matriks A dikalikan dengan suatu bilangan K. Kemudian yang ketiga, matriks A ditambah matriks B. Kemudian yang keempat, matriks A dikali dengan matriks B. Jadi nomor 2 itu perkalian K adalah skalar dengan matriks A, di mana K itu bukan matriks. Sementara nomor 4 itu adalah perkalian matriks dengan matriks. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kelima yang akan kita buat adalah determinan dari matriks A. Disimbolkan dengan mutlak A atau determinan A seperti ini. Ya, kemudian keenam kita akan membuat juga inverse matriks A disimbolkan dengan A pangkat min 1 dibaca A inverse atau inverse A seperti ini. Nah, matriks A itu kita bisa katakan sebuah array yang memiliki elemen-elemennya memiliki indeks A, I, J. Jadi I itu adalah indeks untuk baris, kemudian J itulah indeks untuk kolom. Contohnya seperti ini, misalnya A33. A33 itu berarti elemen matriks A yang berada pada posisi baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga itu 16 di sini. Jadi A33 sama dengan 16. Begitupun dengan ini A32. A32 itu berarti elemen matriks A yang berada pada posisi atau berindeks baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua yaitu 16. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Selanjutnya untuk menghitung operasi pada matriks ini kurang lebih akan kita buat seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi pertama kita menentukan dulu ukuran matriksnya N. Nah, di sini ukuran matriksnya saya buat dinamis. Jadi saya bisa set berapapun. Misalnya saya ingin buat matriks 3 kali 3. Set seperti ini ya. Kita akan buat nanti seperti ini. Kemudian kalau kita ganti misalnya ukurannya itu 5, artinya matriks berukuran 5 kali 5 berarti kita akan men-set ukuran matriks 5 kali 5. Elemen-elemen matriks A dan elemen-elemen matriks B ini saya buat random dari 1 sampai 9. Ya. Jadi ini adalah bilangan acak. Bagi teman-teman yang ingin membuat nilainya tetap statik, ya boleh ya. Nanti disesuaikan saja pada saat kita sudah memulai codingnya atau membuat programnya. Setelah set, ini adalah hapusnya, kemudian set lagi. Nah, ini adalah tombol tambah, tambahin tadi untuk menjumlahkan matriks-matriks A dan matriks B. Jadi elemen-elemen pada matriks A dijumlahkan dengan elemen pada matriks B yang bersesuaian. Ya, kemudian transpos itu adalah elemen baris menjadi elemen kolom. Begitupun elemen kolom menjadi elemen baris, saling bertukar antara elemen baris dan elemen kolom. Contohnya ini. 4 ini berada pada baris pertama, kolom kedua, dan transposnya dia berada pada baris kedua, kolom pertama, ya, dan seterusnya. Kemudian perkalian skalar. Perkalian skalar ini adalah perkalian suatu bilangan dengan elemen-elemen di matriks A dan B. Misalnya nilai skalarnya saya masukkan 3. Saya tulis 3, berarti kalau saya oke, berarti setiap elemen-elemen dengan matriks A ini saya kalikan 3. Hasilnya seperti ini. Begitupun ini setiap elemen-elemen dari matriks B saya kalikan 3, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian perkalian skalar, perkalian matriks.
Perkalian matriks ini adalah perkalian, yang ini adalah hasil dari perkalian matriks A kali matriks B. Sedangkan yang ini adalah hasil dari perkalian matriks B kali matriks A. Karena nilainya berbeda, berarti kita simpulkan bahwa memang bahwa operasi pada matriks itu perkalian matriks tidak bersifat komutatif, ya. Artinya A kali B tidak sama dengan B kali A, itu pada matriks. Ya. Kemudian determinannya matriks A itu ini, determinan matriks B itu adalah ini, dan karena determinan matriks A, determinan matriks B tidak sama dengan 0, mestinya memiliki inverse, ya. Mestinya kedua matriks ini memiliki inverse. Nah, kalau saya klik inverse, nah ini adalah inverse dari matriks A, ini adalah inverse dari matriks B. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan buat dulu ini. Sekarang teman-teman saya minta buka file baru di Excel. Di Excel buka file baru. Ya, seperti ini. Saya akan mulai dari ini dulu. Saya akan memulai dari memasukkan nilai N dulu. Jadi ukuran matriks dalam kurung N, ya. Kita akan tulis di sini. Misalnya N-nya sementara 4 dulu. Ya, 4 dulu. Kasih ke tengah. Oke, 4. Seperti ini. Kemudian saya ingin setiap ada nilai yang ditulis di sini itu akan berwarna, ya. Berarti saya akan mulai dari C5 di sini. Saya akan conditional formatting, kemudian manage rule, new rule, use a formula determinant ini. Kemudian saya ingin sama dengan ini ya, C5 tidak kosong, artinya ada isinya, maka saya ingin dia berwarna. Saya ingin warna biru ini. Oke. Nah, kemudian ini kita aplikasikan dari C5 sampai C5.2, artinya sampai ya, sampai Z, misalnya Z100, ya. Jadi ini artinya kondisi ini akan diberlakukan pada sel atau range C5 sampai Z100. Apply, oke. Artinya dari sini, dari C5, kalau saya ketik sesuatu di sini misalnya 4, dia akan berwarna seperti itu. Nah, ketika saya ketik sesuatu, dia berwarna. Ketika saya hapus, warnanya hilang seperti itu. Ya, saya buat ini supaya menandakan bahwa itu adalah matriks yang kita buat. Dan selanjutnya saya akan buat matriksnya. Baik, kita akan coba buat dulu set matriks. Sekarang buka VBA-nya. VBA-nya ini. Oke, kita akan mulai dari sub. Buat sub baru. Sub namanya set matriks. Set matriks artinya kita membuat matriks A. Kemudian definisikan dulu dim A matriks ini. Jadi dalam kurung ini menandakan bahwa matriks variabel A itu berupa array, sebuah bilangan real seperti itu. Kemudian jin juga B as double itu artinya bilangan real. Kemudian saya ingin A11 sama dengan sementara ya 3. Nanti kita tidak akan input manual, tapi kita akan input dengan bilangan random di sini. Ya, misalnya A12 sama dengan 4. Kemudian A2,1 sama dengan 3, 2. A2,2 sama dengan 1. Oke, untuk sementara kita buat seperti ini. Ini berarti ukuran matriksnya 2 ya. Ukuran matriksnya 2. Kemudian saya mau ambil N. N itu adalah ini. Sel C2 seperti itu.
Ya, ln n itu adalah semua yang berada pada sel C2 ini. Jadi kalau C2 sama dengan 2, maka N sama dengan 2. Kalau C2 sama dengan 3, maka N sama dengan 3. Seperti itu. Terus, saya ingin menampilkan matriksnya itu di sini. Kita bisa tulis begini. Sel, di sini ya. Ini, di sini di C5 ini, berarti baris ke-5 kolom ke-3. Karena C itu huruf ketiga. Berarti di sini baris ke-5 kolom ke-3 itu adalah matriks A, berarti ini A11 seperti itu. Kemudian di sini saya copy saja sebanyak 4. Seperti itu. Berarti di sini 5 4. Kemudian ini baris ke-6. Ini 4 3, ini baris ke-6, ini 4. Selanjutnya ini A12, ini A21, kemudian ini A22. Seperti itu ya. Jadi nilai dari A11 ini ditempatkan di sel sini, kemudian A12 ditempatkan di sini dan seterusnya. Jadi kalau saya jalankan ini apa ini? Subscribe route out of range. Katanya ini ya. Kita mau ini dulu. Dia minta A ini kita beritahu ukurannya berapa, ya. Baik, N-nya itu saya simpan di atas. Nah, kemudian saya redeem, memberitahukan bahwa ukuran dari A itu adalah matriks berukuran 1 sampai N, 1 sampai dengan N. Begitu ya. Kemudian saya jalankan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini bagaimana kalau saya kasih ke tengah aja dulu semua. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini saya ganti dengan 1, saya jalankan, maka akan berganti di sini. Dan ini saya akan tidak menulis seperti ini, karena kalau misalnya N-nya bertambah, misalnya 3, berarti saya harus ketik lagi, tambah lagi di sini A13, terus A32 dan seterusnya. Nah, saya tidak akan lakukan ini, saya akan lakukan menggunakan perulangan ya, atau looping. Baik. Ini bisa kita tulis dengan menggunakan perulangan ya, menggunakan perulangan for I sama dengan 1 sampai dengan N, ini ya, N. Kemudian itu untuk I-nya, tutup dulu, next I. Kemudian untuk kolomnya for J sama dengan 1 sampai dengan N, tutup lagi, next J. Seperti itu. Kemudian di sini saya tulis seperti ini. Di sini saya tulis A I, J itu sama dengan random ya. Random artinya membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 1. Jadi RND ini adalah suatu fungsi konstan di VBA yang membangkitkan bilangan acak dari 0 sampai 1. Ya. Terus ini saya copy saja ini. Hasilnya saya simpan di sel ini, saya hapus. Ini di sel 5, berarti karena I kita mulai dari 1, berarti di sini 4 ditambah dengan I. Begitu, di sini 2 ditambah dengan J. Seperti itu. Ini I, J. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita jalankan, ya ini ya, akan membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 1 random. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya bilangan randomnya itu dari 0 sampai 9? Berarti kita bisa tulis begini, 9 dikali dengan random ditambah dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan integer int.
int ini adalah suatu fungsi untuk mengambil bilangan bulat dari suatu bilangan real. Ini kalau saya jalankan seperti ini. Ya, jadi int dalam kurung 9 kali rnd tambah 1 ini membangkitkan bilangan random dari 0 sampai dengan 9. Baik. Sekarang kalau misalnya saya ganti n-nya misalnya 3. 3 berarti kalau saya jalankan di sini. Sebelumnya saya jalankan di sini. Nah, buat matriks 3 kali 3 yang elemennya itu bilangan acak. Oke, sekarang saya ingin tampilkan di sini. Saya ingin tampilkan di sel yang ini ya, ini C4, berarti baris ke-4 kolom ketiga, itu saya ingin tulis seperti ini, matriks A sama dengan seperti ini, supaya muncul tulisan matriks A di sini. Ya, kalau saya jalankan, nah seperti ini. Ya, selanjutnya matriks B-nya itu saya mau tulis di sini. Ini saya copy saja. Saya copy, kemudian paste. Berarti ini juga ya, berarti matriks A juga, matriks B juga kita harus retain, memberitahukan bahwa dimensi dari matriks B itu adalah berukuran n kali n. Oke, jalankan. Ini matriks B, berarti saya ingin matriks B. Matriks B itu saya ingin tampilkan di sini. Di sini kolom ke G. Kolom ke G itu huruf ke-7. Berarti ini harus kolom ke-7. Berarti ini dimnya ini 7, berarti ini harus 4 ditambah dengan n, seperti itu. Ya. Ini saya ganti dengan di sini baris kolomnya itu sama, ini barisnya sama, kolomnya itu di sini saya ingin tambah dengan saya ingin tampilkan di sini dari kolom ke G itu 7, berarti di sini 4 ya, n tambah, berarti di sini 7, berarti ini 3 tambah n, seperti itu, tambah dengan J supaya muncul di sini B, kemudian di sini juga B. Kita coba ya. Kita coba jalankan ini. Seperti ini. Oke, semoga teman-teman berhasil juga ya. Selanjutnya saya ingin membuat, coba kita ganti, saya ingin membuat tombol di sini ya. Saya ingin buat tombol di sini. Saya ingin buat tombol yaitu developer, kemudian insert, kemudian tombol. Di sini kita buat tombol kecil saja seperti ini. Set matrix. Saya ingin format dulu. Saya ingin ukurannya itu 0,3 inci dengan 1 inci. Bentar. Terlalu panjang ya, kita kurangi setengah aja. Oke, ini kita kasih di sini tulisan set, artinya kita membuat matriks ya. Ketika saya set membuat matriks, ketika saya ganti dengan 2 membuat matriks width. Oke, di sini ya, baik, berarti kita hapus dulu seharusnya, berarti ini kita hapus dulu. Saya ingin buat tombol di sini, saya ingin hapus ini range dari C
dari C5 dari sel C5 sampai dengan sel Z100. Oke, tidak mau ya. Itu clear content. Oke, artinya ini akan menghapus. Jadi kalau saya jalankan ini, menghapus dulu hasilnya, kemudian menampilkan matriks ini. Atau dari C4 ya, coba dari C4 ini kita ganti dari C4 gitu ya. Dari range dari sel C4 sampai Z ini kita bersihkan isinya ya, set. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya ganti dengan 4 seperti itu, saya ganti dengan 5 seperti itu, saya ganti dengan 6, 7 seperti itu, saya ganti dengan 3 lagi seperti itu ya. Kemudian terakhir untuk ini saya ingin membuat tombol hapus. Saya copy saja dulu ini, kemudian di sini saya buat sub baru, sub namanya hapus hasil. Oke, di sini saya paste yang ini ya, artinya menghapuskan semua yang ada di sini ya. Kemudian di sini save dulu ya, save dulu, kemudian simpan di desktop saja. Di desktop simpan dengan nama saja latihan matrix. Ganti tipenya dengan Visual Basic Macro Enable ini dan save. Oke, sekarang kita buatkan tombol hapus, developer, insert, kemudian ini kita buat seperti ini. Nah, ini hapus hasil. Oke, saya format dulu, ukurannya itu 3, di sini cukup 100 inci saja. 3. Oke. Di sini hapus. Oke. Jadi ini saya rapikan dulu. Oke. Jadi kalau tombolnya saya klik menghapus, kalau saya set membuat matriks. Baik teman-teman, untuk video ini sampai di sini dulu. Nanti untuk operasi yang lain kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Didin Andri. Salam.